Sekarang akun ini sudah centang hijau ya dari kebijakan monetisasi konten. Dan sebelumnya, kebijakan monetisasi konten untuk di akun ini tanda silang. Itu artinya tidak layak untuk mengupload konten dan dimonetisasi khusus untuk iklan in-stream teman-teman. Nah, jadi ternyata ada beberapa penyebab yang teman-teman harus ketahui. Ini terkhusus teman-teman yang baru terjun ya menjadi kreator di Facebook profesional ini, dan teman-teman harus patuhi beberapa kebijakan monetisasi konten ini. Dan sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami pada akun ini, maka saya coba share melalui video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan menjadi acuan untuk mengatasi kebijakan monetisasi yang barangkali yang sedang menonton video ini mengalami masalah yang sama. Jadi untuk itu teman-teman silahkan ditonton video ini ya, dan jangan di skip-skip, tonton sampai selesai supaya teman-teman bisa memahami secara utuh dan tidak gagal paham. Sebenarnya ketentuan kebijakan monetisasi konten ini sudah dimuat pada penjelasan ini teman-teman. Jadi ada video yang dilarang, kemudian ada video yang tidak boleh dipublikasikan ataupun diupload. Nah, di sini teman-teman bisa lihat format yang dilarang apa saja. Seperti video statis, nanti kamu bisa klik aja satu-satu. Nanti kamu temukan penjelasan setiap topiknya ya. Nah, seperti polling gambar diam, tayangan slide gambar, video looping, montage text, dan iklan sematan. Kemudian ada perilaku yang dilarang seperti engagement bait, permintaan interaksi. Dan kemudian kategori terbatas yang tidak boleh sama sekali diupload, yaitu isu sosial yang diperdebatkan, kemudian tragedi atau konflik, aktivitas yang tidak pantas, dan kemudian aktivitas seksual atau bernada seksual, dan kemudian bahasa yang kasar, konten vulgar. Seterusnya disinformasi dan informasi kesehatan yang menyesatkan. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui konten apa yang kita harus atasi ya? Ini kan menyangkut dengan konten yang kita upload. Nah, misalnya kamu sudah upload konten sebanyak mungkin ya, dan terselip beberapa konten yang bermasalah yang melanggar kebijakan monetisasi konten. Nah, di sini kan tidak dijelaskan konten apa yang bermasalah. Nah, jika teman-teman sudah memahami beberapa kelayakan dan kebijakan monetisasi yang digariskan tadi secara umum, maka kita bisa deteksi secara nalar teman-teman, secara logika. Ternyata di akun ini masalahnya hanya satu saja teman-teman, yaitu video siaran langsung. Nah, walaupun masalahnya hanya satu, tetapi video siaran langsung yang kebetulan sudah diupload pada akun ini banyak sekali teman-teman, video siaran langsung yang sudah diupload sebelumnya. Lalu apa isi video siaran langsung tersebut? Nah, ternyata akun ini sebelumnya digunakan untuk jualan online teman-teman, atau all shop ya. Jadi pemilik akun ini teman-teman melakukan live streaming dengan mempromosikan produk pakaian ya, seperti itu. Jadi setelah saya hapus satu persatu teman-teman, ternyata saya harus menunggu beberapa bulan ya, tidak langsung bisa diatasi. Jadi ini juga sebagai catatan bagi teman-teman yang sudah menghapus video yang bermasalah, yang mungkin kamu duga itu bermasalah, dan sudah menunggu beberapa minggu dan belum juga kunjung sembuh, sabar saja. Saya perlu kasih tahu bahwa hampir kurang lebih 1 ke 2 bulan lebih teman-teman saya menunggu setelah saya menghapus beberapa video yang saya duga ini bermasalah. Tadi saya cek ternyata sudah centang hijau. Jadi harus bersabar, tidak langsung diproses teman-teman. Jadi intinya adalah kamu hapus konten yang bermasalah. Nah, jadi apa hubungannya tadi live streaming yang di dalamnya itu ada penjualan produk dengan pelanggaran kebijakan monetisasi konten? Nah, tadi saya sudah bacakan bahwa ada iklan sematan. Nah, itu tidak diperbolehkan ada iklan sematan pada konten yang kamu upload. Jadi itulah cara untuk mengatasi kebijakan monetisasi konten.
Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mengatasi kebijakan monetisasi konten, yang pertama teman-teman harus pelajari dulu apa penyebabnya. Kemudian pahami apa saja hal-hal yang termasuk pada kebijakan monetisasi konten. Nah, ketika teman-teman sudah memahami itu, maka kamu lebih mudah untuk mengetahui apa masalah yang berkaitan dengan konten kamu. Kemudian hapus konten yang bermasalah tersebut. Silakan dihapus, walaupun banyak viewernya teman-teman, silakan dihapus, jangan ditunda-tunda ya. Nah, kemudian silakan menunggu. Kita harus bersabar supaya ini bisa diproses, karena bukan hanya satu akun, dua akun, atau hanya ratusan akun yang diproses teman-teman. Saat ini kita tahu bahwa Facebook ini kan sedang gencar-gencarnya mempromosikan bahwa ada penghasilan yang bisa didapat oleh kreator, maka berbondong-bondong pengguna Facebook untuk menjadi kreator. Dan tidak tertutup kemungkinan dari semua kreator tersebut ada yang bermasalah. Nah, sehingga tugas Facebook juga mengatasi masalah yang dialami oleh kreator. Jadi bukan hanya satu atau sampai puluhan yang diproses teman-teman. Makanya ketika kita mengalami masalah pada Facebook, tidak langsung diproses untuk disembuhkan. Jadi butuh beberapa saat atau bahkan sampai berbulan-bulan untuk diperbaiki kembali. Yang penting adalah kita mengetahui masalahnya, langsung kita atasi teman-teman, jangan ditunda-tunda. Oke, kalau ada yang belum jelas, kamu bisa bertanya di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan di-share video ini. Terima kasih.